Halo teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Erwin Wu dalam program 5 pertanyaan dari orang kafir. Nah, program ini terbuat atas kerjasama dari Comika Media dan juga cariustaz.id. Kita bikin acara ini dengan tujuan ingin menunjukkan bahwa edukasi, diskusi soal agama, dialog antar agama bisa terjadi secara santai dan juga fun gitu. Dan juga kenapa mungkin masih ada yang bertanya-tanya kenapa dipilih judul 5 pertanyaan dari orang kafir? Karena kita ingin mengembalikan penggunaan kata kafir ke tempat yang semestinya gitu. Karena seperti yang kita tahu cukup banyak kata kafir digunakan sebagai kata cacian gitu yang padahal artinya hanya orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, makanya kita mengambil judul ini dengan harapan bahwa kata kafir tidak lagi digunakan sebagai kata cacian ke depannya gitu. Dan saya masih bersama Ustadz Ahong. Sehat Pak Ustadz. Eh, Pak Ustadz Ahong akan siap menjawab 5 pertanyaan untuk episode kali ini. Pertanyaan dari teman-teman udah terangkum semuanya ada di sini dan kita akan langsung segera mulai masuk ke pertanyaan dari orang-orang. Siap Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan? Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama datang dari Raka Bintitan. Nah, habis ngapain tuh Bintitan ya dia ya? Ya. Dia nanya kenapa orang Islam saat meninggal dipocongin? Itu ajaran Islam atau budaya Indonesia? Iya, di Islam pada dasarnya kalau orang meninggal itu dianjurkan untuk dikafani dengan kain kafan berwarna putih. Oh, oke. Ya, itu dianjurkan. Dianjurkan. Ya, dan secara umum karena ketersediaan kain kafan warna putih itu banyak, jadi orang muslim rata-rata dibungkus pakai kain kafan berwarna putih. Kita jarang banget melihat misalnya dibungkus pakai warna hitam atau warna hijau gitu. Jarang banget kan. Benar juga sih. Agak kaget kalau melihat pocong warna pink gitu. Iya itu. Tapi itu emang ajaran Islam? Iya, dianjurin dalam Islam kayak gitu. Pakai putih terus ini diikat gitu, dipocongin. Jadi kan makanya gambaran hantu atau setan itu kadang ini ya, kalau di Indonesia karena seringnya kayak gitu, orang meninggal dikafanin itu kan ada pocong makanya. Iya, Kalau di luar negeri gitu Luar kan, negeri. setannya bentuknya ada vampir. Ada hantu-hantu yang ya kebanyakan cewek yang pakai gaun gitu. Iya. Nah, karena di Islam itu kayak gitu, ya memang itu anjuran sih. Emang anjuran. Berarti dari zaman Nabi Rasulullah dulu emang udah seperti itu? Iya, karena itu simbol kalau putih itu simbol dari kesucian, kebersihan. Gitu. Diharapkan nanti orang yang meninggal itu ya diampuni dosa-dosanya seperti itu. Oh, oke. Dan itu emang harus diikat di bagian kepalanya? Iya, diikat di bagian kepala. Ada maksud tersendiri nggak? Atau emang supaya nggak lepas aja dari tubuh si Iya, supaya nggak lepas aja sih, supaya nggak lepas. Karena kan nanti pada dasarnya kalau orang-orang yang orang biasa gitu ya, artinya ini jenazahnya atau jasadnya itu kan nanti juga bakalan termakan oleh bumi gitu. Iya, benar. Tapi dalam Islam juga kadang kita menemukan ada jasad atau jenazah orang yang orang saleh semasa hidupnya itu jenazahnya masih utuh gitu. Utuh. Ada. Kadang ada yang seperti itu. Biasanya di dunianya itu ya selain baik terhadap sesama manusia, dia juga rajin beribadah begitu. Oh. Nah, kalau yang saya nggak tahu ini saya pernah nonton atau saya pernah lihat gitu atau baca ada mitos-mitos kayaknya ada beberapa orang yang ngincer ngambil tali pocong gitu. Nah itu saya juga nggak paham itu kepercayaan orang kali ya, kepercayaan orang biar katanya
nanti sakti atau apa gitu. Iya, iya, iya. Nah, tapi di dalam Islam yang saya tahu sih ya nggak ada Nggak ada ya, seperti itu ya. model begitu ya. Iya, ya. Itu Berarti kepercayaan ya dukun-dukun aja kali ya. iya kayaknya sih. Karena di film-film horor saya nontonnya kayak gitu sih Iya, kayaknya iya. biasanya. Ada cerita-cerita gitu sama. Berarti nggak ada perbedaan antara cowok dan cewek ya, semuanya dikafanin berarti. Iya, dikafanin. Oh, oke oke, paham paham. Oke Pak Ustadz, Tapi kita paling perbedaannya nanti dari jumlah kafannya berapa gitu-gitu ya. jumlah kafannya gimana? Ya misalnya kalau laki-laki itu kalau nggak salah dikafanin, saya nggak pernah ngafanin juga sih ya. Oh Jadi iya. Ha. di kitab-kitab hukum Islam itu diajarin sih. Oh Ada diajarin. perbedaan jumlahnya. Misalnya laki-laki 3, perempuan 5 atau berapa gitu ya. Saya kurang iya, ingat persis gitu. Oh beda di Tapi jumlah. kalau dikafanin pakai kain warna putih, ya itu sama. anjuran ya Anjuran. sama. Oke, siap kalau gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari Mamat Roket. Nah, dia nanya, si Mamat nanya, sebenarnya hadis itu apa dan kenapa beda-beda? Ya, hadis itu adalah perkataan, perbuatan, atau karakteristik yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panutannya umat Islam, Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, segala hal yang berkaitan dengan beliau itu dibukukan Di hadis. di dalam hadis gitu. Jadi kenapa kok beda-beda? Misalnya kadang orang satu periwayat atau ini ya muridnya Nabi, Nabi kan punya murid namanya sahabat. Ya sahabat itu teman-temannya Nabi. Nah kadang kan misalnya Nabi punya murid 3 Ya. gitu kan. Kadang yang satu dengar, yang 2 nggak dengar. Oh, Makanya yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak nggak boleh gitu. Ya, makanya beda-beda di sana. Makanya beda-beda. Itu simpelnya kayak gitu. Jadi sama aja kayak kita lagi sekolah belajar gitu kan. Kalau murid yang benar-benar dengerin gurunya, kan dia masuk tuh semuanya Ya. ilmunya kan. Nah ada murid yang misalnya pas lagi sekolah ngantuk, Benar. ya kan. Nah ilmunya nggak nyampe, terus dia bilang, yang lain bilang nggak boleh, dia sendiri bilang boleh misalnya. Nah itu makanya ada perbedaan tuh kayak gitu. Dari sana munculnya perbedaan itu gitu. Ya, Simpelnya sebenarnya begitu. simpelnya gitu. Tapi ya tergantung ya, kalau tujuannya kebaikan ya walaupun mungkin caranya beda mungkin nggak apa-apa juga kali ya. Iya, Sama aja. jadi biasanya kan kalau hadis ini berkaitan dengan nanti kita dalam mempraktikkan hukum Islam, gitu ya. Misalnya terkait apa ya, kayak batalnya wudhu gitu. Oh, Kan ada ulama yang bilang kalau sentuhan antara laki-laki dan perempuan itu batal batal wudhu, wudhu. gitu ya. Mau dia istri kita sendiri ataupun orang lain gitu, perempuan lain. Ya. Ada juga ulama yang bilang bahwa wudhu itu nggak batal kalau sentuhan laki perempuan. Yang penting nggak ada rasa gitu, nggak ada birahi, nggak ada nafsu gitu. Oh, beda-beda berarti ya. Iya, makanya dalam apa namanya memahami hadis tuh ulama beda-beda gitu. Oh, oke. Tapi hadisnya ini emang ada dibukukan katanya tadi. Iya, dibukukan. Nah, kalau kita belajar hadis itu ada kitab hadis induk. Kitab hadis induk itu misalnya ada namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi dan seterusnya. Ada 6 kitab induk hadis gitu. Oh, oke. Nggak cuma 6, banyak lagi sebenarnya. Ada 9, ada 10 dan seterusnya. Tapi yang umum dipakai itu ada 6. Ada 6. Ada 6. Jadi setelah Al-Qur'an, panduan umat Islam itu ya hadis. Nah, dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, ini ulama bisa berbeda-beda. Oh, Karena budayanya iya, beda, iya, negaranya benar. beda, Setuju. gitu. Jadi nggak, yang saya bilang kemarin di episode-episode sebelumnya saya bilang bahwa kita harus bedain mana syariat, mana fikih. Ya. Syariat itu adalah sumber dari Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah nanti penggalian hukum dari Al-Quran dan hadis itu namanya fikih, yang mana ulama bisa beda-beda. Kayak misalnya
Kalau ulama sepakat riba itu haram. Haram. Ya. Nah, nanti kalau bunga bank masuk riba atau bukan? Ulama beda pendapat. Beda-beda lagi. Itu namanya fikih gitu. Oh, oke, paham, Bang. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak Ustadz. Oke. Pertanyaan ketiga dari Dadang Kacang Panjang. Si Dadang nanya, Pak Ustadz, saya punya teman Islam, kalau lagi main futsal atau pergi kondangan, dia sangat tidak mau makan atau minum sambil berdiri. Emang ada ajarankah di dalam Islam mengatur makan dan minum itu? Ya, pada dasarnya makan, minum sambil berdiri itu hanya makruh. Oh, makruh. Makruh itu ya nggak dosa juga gitu. Iya, Kalau iya. misalnya ditinggalin dapat pahala, kalau dilakuin nggak apa-apa juga gitu. Jadi hukumnya nggak wajib atau nggak haram. Jadi makruh. Jadi Makruh. kita etika aja sih. Lebih ke etika aja. Lebih etika, Karena etika. ya etikanya lebih sopan kalau kita makan ya sambil duduk. Sambil duduk. Tapi emang nggak ada aturan di dalam agama Islam yang ngatur, oh kalau makan harus duduk, kalau minum harus duduk. Nggak ada harus. Karena Nabi juga pernah minum sambil berdiri, pernah juga sambil duduk. Ya. Karena ada beberapa kondangan gitu kan yang emang nggak ada tempat duduk yang mengharuskan kita makan. Ya itu kan beda lagi. Ya. Berarti ya fleksibel lah ya. Betul, fleksibel aja. Oke, kalau gitu terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat dari Roni Ngantuk. Kebanyakan begadang. Si Roni nanya, kenapa banyak anak band hijrah dan gak mau main musik lagi? Apakah dalam Islam musik dilarang? Kalaupun dilarang, kenapa ada musik qasidah? Nah, pertama begini. Jadi dulu Nabi Muhammad, sebelum itu, Deng. Nah, jadi yang namanya musik itu ulama sendiri beda pendapat. Beda-beda lagi. Iya, itu namanya fikih. Fikih, bukan syariat. Dia ada yang bolehin, ada yang nggak bolehin. Yang nggak bolehin itu karena apa? Karena biasanya dulu musik itu digunakan untuk atau disandingkan dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Misalnya orang musik sambil mabuk, Mabuk-mabukan. orang musik sambil cewean gitu. Nah, itu dilarang karena begitu, bukan musiknya. Kadang juga ada yang ulama yang nggak membolehkan itu karena melalaikan. Melalaikan tuh artinya dia profesinya bukan musisi, ya. Dia profesinya bukan musisi, tapi dia musikan terus gitaran terus sehingga melalaikan dia dari kewajibannya. Nah, itu namanya dalam istilah fikih namanya malahi. Malahi itu alat-alat yang melalaikan. Nah, itu kan kalau begitu, kalau ininya enggak hilang, enggak melalaikan, dan bahkan misalnya dia profesinya musisi gitu kan, dapat duitnya dari situ, terus juga enggak sambil melakukan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Nah, itu boleh aja. Boleh aja. Iya. Nah, itu ulama yang membolehkan, ini juga ada landasannya. Karena dulu di zaman Nabi Muhammad itu sama istrinya lagi di masjid, itu ada sekelompok orang dari Ethiopia, ya, pas itu di hari raya mereka datang berkunjung ke Rasulullah. Nah, mereka sambil qasidahan, sambil bermusik, sambil nyanyi. Nah, Rasulullah diem aja, nggak marah gitu. Nah, dari sini ulama juga membolehkan bermusik. Gitu. Berarti musik qasidah itu emang udah ada dari zaman Nabi dulu? Ya musik sih, jenisnya qasidah atau nasyid atau apa nggak dijelasin memang. Jadi ya bermusik aja ya, bermusik itu diperbolehkan gitu. Menurut ulama ini karena ada landasannya itu. Jadi sebagian teman-teman musisi yang hijrah terus ninggalin musik, mungkin dia dengar satu pendapat aja. Dengar satu pendapat aja, nggak dengar pendapat yang membolehkan. Padahal kalau memang profesinya sebagai musisi, ya nggak apa-apa juga. Ya nggak masalah, gitu. Pak Ustadz sendiri dengerin musik suka? Suka sih. Suka lagu apa? Band atau apa gitu? Cherry Bell? Atau Titu? Ya kalau lagu-lagu buat tidur gitu ya. Kalau tidur aja sih, Ko Erwin kayak lagu Beethoven gitu-gitu. Musik-musik klasik. Klasik, iya.
Bagus. buat nenangin hati. Buat nenangin hati. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir Pak Ustadz di episode kali ini. Ini pertanyaan dari Gilang Kangkung. Dia nanya, saya punya tetangga Islam. Saat ada keluarga yang meninggal, dia melakukan pengajian 7 harian, 100 harian. Apakah itu ajaran Islam? Soalnya ada yang bilang itu asimilasi dengan budaya Jawa. Iya, pada dasarnya kalau orang sudah meninggal, ya kan, itu amalnya terputus. Amalnya terputus. Iya, artinya ya udah amalnya sampai di situ aja. Ya. Kecuali 3 diantaranya itu doa orang soleh atau dalam riwayat lain doa anak soleh. Nah, artinya mendoakan orang yang sudah meninggal itu adalah bagian dari ajaran Islam. Oh, Gitu. Terus juga di dalam hadis Nabi yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan, itu ada perintah dari Nabi, Iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi bacakanlah surat Yasin dalam Al-Qur'an itu pada orang-orang yang sudah meninggal gitu. Nah, itu memang ada. Jadi di masa muridnya sahabat namanya tabi'in. Jadi ada Rasulullah, sahabat, terus tabi'in. Di zaman tabi'in itu bahkan kalau orang mau meninggal itu dibacain Yasin dulu, karena Yasin ini adalah surat yang bisa memudahkan orang pas sakaratul maut itu, pas lagi nazah itu. Nah, kemudian di Indonesia karena kita punya budaya, punya memang nggak ada di Al-Quran hadis yang seperti itu. Jadi harus 7 hari, 100 hari, dan sekian. Nah, kalau misalnya keluarga itu mampu gitu ya, artinya kan kalau mau ngadain 7 hari perlu dana, perlu biaya untuk menyajikan makanan ke para tamu gitu kan kalau orang datang nggak disajikan makanan kan nggak enak, karena menghormati tamu juga bagian dari ajaran Islam gitu kan. Nah, kalau memang mampu ya buat orang yang sudah meninggal, apa salahnya, apalagi itu ayah kita, ibu kita, saudara kita begitu. Nah, yang itu nggak wajib sebenarnya, tradisi. Doa dan itu sendiri baik juga nggak apa-apa. Doa sendiri nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, yang salah itu kalau misalnya nggak ada, diada-adain sampai ngutang, sementara orang kanan kirinya atau tetangganya nggak mau bantu juga, gitu. Nah, itu yang apa namanya kadang kurang tepat gitu ya. Jadi kalau tradisinya sih ya baik-baik aja itu. Jadi yang salah kan bukan tradisinya, tapi gimana orang memahaminya. Kalau orang nggak ada masa dipaksain gitu. Dan tetangga-tetangga pun ya maklumin dong, karena orang nggak ada, kalau nggak disediain apa-apa juga ya datang aja, karena kita menghibur orang yang sedang duka gitu. Tapi untuk kalau kita bicara 7 harian, 100 harian, apakah pas di 7 hari, pas di 100 hari itu ada ajaran di dalam Islamnya, atau sebenarnya bebas saja mau di hari ke-6, mau di hari ke-5 gitu? Iya, kalau di dalam Al-Quran hadis sih memang nggak ada harus 7 hari, harus 40 hari, harus 100 hari. Itu asimilasi budaya yang ada di Indonesia aja gitu. Oke. Lebih ke asimilasi budaya berarti kalau betul. harinya. Tapi ya kalau misalnya kita mau mendoakan setiap hari juga ya lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus. Jadi biasanya kan kalau 7 hari, 40 hari itu kan ngundang tetangga. Kalau kitanya sendiri ya setiap hari lebih bagus. Berarti 7 harian, 40 harian, 100 harian itu lebih ke simbolik aja untuk mengajak tetangga ngedoain juga. Iya, biasanya ya ada beberapa cerita atau riwayat ya. Riwayatnya juga masih diperdebatkan ke validitasnya gitu. Ya katanya kalau 7 hari itu roh atau arwah keluarga kita yang sudah wafat itu kembali ke rumah gitu. Ada yang bilang setiap malam Jumat begitu ya. Jadi kan ketika pas lagi balik itu rohnya, kita lagi ngaji kan mereka seneng. Benar. Karena gitu jadi ya. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih 5 pertanyaan sudah terjawab oleh Pak Ustadz. Ya semoga ya ini bisa menjadi ilmu dan edukasi juga buat teman-teman yang menyaksikan gitu.
Sekali lagi, acara program 5 pertanyaan dari orang kafir ini terselenggara karena kerjasama dari Comika Media dan juga cariustaz.id. Sampai jumpa di episode berikutnya, masih bersama saya Erwin Wu dan juga Pak Ustadz Tahong. Sampai jumpa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaika wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa benas sabil wasa'ilina wa firriqab wa aqamas sholata wa ataz zakat wal mu'funa bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul adzim.